Syndicate Update mengadakan diskusi publik pada Jumat, 13 Mei 2016. Acara yang digelar di kantor para Syndicate, Kebayoran Baru, Jakarta tersebut bertema, Pertaruhan Golkar, Budaya Politik Lama, versus Transformasi Partai. Hadir sebagai narasumber yaitu Sarwono Kusuma Atmaja, Sekjen DPP Golkar 1983-1988, J. Kristiadi, peneliti senior CSIS, FS Wantoro, peneliti senior para Syndicate, serta moderator Y. Ari Nur Cahyo, Direktur Eksekutif para Syndicate. Sarwono Kusuma Atmaja mengatakan bahwa Golkar harus menciptakan surprise. Menurutnya, roh politik hilang di Partai Golkar. Di politik orang beramai-ramai mencari posisi politik. Mekanisme internal politik partai bukan solusi menurut Sarwono, tapi hukum negaralah solusinya. Sarwono tidak berharap banyak dari Munaslup. Tidak menciptakan surprise. Betul-betul itu sebagai penggerak, tapi juga orang seperti saya melihat bahwa partai itu ada cita-cita, partai itu ada roh, bahkan oleh kekuatan ini. Sementara J. Kristiadi mempertanyakan kenapa Golkar sekarang hanya ingin menjadi partai yang mendukung pemerintah, bukan menjadi penguasa itu sendiri. Partai Golkar amat sulit berubah kalau hanya mengandalkan partai itu sendiri. Sudah tidak ada lagi kemampuan untuk melawan dirinya sendiri. Kristiadi menilai bahwa Munaslup 2016 ini sudah cukup mengalami kemajuan dibanding Munaslup sebelumnya. Namun gitu menurutnya, kejutan tidak akan terjadi. Pak Sarwono dan teman-teman menyakini tidak usah naik di platform seperti begitu. Bisa debat kencang dengan Profesor Dr. Subroto, debat kencang ini. Ya, karena juga tim ini ada intinya. Menjawab pertanyaan, Swantoro menjawab soal pengaruh asing, yang belum tentu ada, walaupun tidak secara langsung. Menurutnya, pengaruh asing tidak bisa dihindari, tapi bisa dikendalikan terutama yang berpengaruh negatif. Jadi kira-kira politik kita itu masih seperti itu lah. Belum seperti yang tadi disinggung Mas Yono, yang ini menjadi warisan kita dari Mas Sugeng almarhum, bahwa berpolitik itu seharusnya dalam rangka bernegara. Dan bernegara itu harus dalam rangka berkonstitusi. Jadi dua hal yang menurut saya memang masih jauh sekali. Politik dalam konteks yang tadi disinggung. Munaslup Partai Golkar pada Mei 2016 ini menjadi pertaruhan masa depan partai, yang diharapkan tidak hanya menjadi ajang rekonsiliasi dua kubu yang bertikai, dan diharapkan pula menjadi momen transformatif menuju perubahan besar di tubuh Partai Golkar. Ada 8 nama calon ketua umum, kandidat yang akan memimpin Partai Golkar dalam peralihan generasi tua kepada generasi muda. Seperti apa Munaslup ini mampu menyelesaikan konflik di internal Partai Golkar dan menjawab pertaruhan citra partai. Bagaimana Partai Golkar bisa melepaskan dari bayangan budaya politik lama yang kuat mengakar? Apakah Partai Golkar menyiapkan diri untuk bertransformasi menjadi partai yang modern dan handal?